Pada kesempatan ini saya diberi tugas tentang disas vagina. Langsung saja saya mulai untuk yang pertama, yaitu subjektif. Identitas: nama Nyonya D, jenis kelamin perempuan, usia 36 tahun, alamat Patalan, Bantul, suku Jawa, status kawin, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tanggal pemeriksaan 24 Maret 2015, nama suami Mr. J, Tuan J. Kemudian untuk anamnesa yang diberikan oleh pasien, yaitu yang pertama tentang alasan pasien datang, keluhan utama yaitu keputihan. Dengan riwayat penyakit sekarang, pasien datang dengan keluhan keputihan yang terus-menerus dan sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun. Kata pasiennya, dok, keputihan berwarna putih seperti endapan santan, itu bahasa pasien, dan kadang disertai rasa gatal dalam jumlah yang banyak. Keputihan berbau tidak enak, terkadang juga berbau amis, agak amis, tidak bilang amis tapi agak amis. Pasien berusaha ke dokter dan ke bidan praktek swasta sebelumnya, sudah berkali-kali. Ketika minum obat ada perbaikan, tapi kemudian muncul lagi keputihannya. Pasien juga pernah menggunakan sabun pembersih yang dijual di pasaran dan membasuh dengan air rebusan sirih, tapi keluhan keputihan dan gatalnya tetap ada. Secara sosial, pasien tinggal bersama suami dan kedua anaknya dan memiliki hubungan yang baik dengan tetangga dan di sekitar rumahnya. Secara kultural, pasien hidup dalam budaya Jawa, tetapi dalam keluarga sangat demokratis dan saling menghargai. Kemudian secara religiusnya dia pasien rajin beribadah setiap hari dan wajib maupun sunnah dia jalani. Secara ekonomik, pendapatannya diperoleh dari gaji suami dan pasien sendiri. Kemudian secara edukasi, pasien merupakan lulusan S1, jaminan kesehatan nasional yang dia miliki untuk membiayai kesehatannya. Yang kedua, bab kedua, objektif, pemeriksaan fisik, keadaan umum baik, vital sign, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20, suhu 36,5, tinggi badan 155, berat badan 62, status gizi termasuk obesitas. Status general, kepala bentuk normal, simetris, mata konjungtiva pucat, sklera tidak ada, telinga serumen negatif, perdarahan tidak ada, hidung septum tidak deviasi, sekret tidak ada, perdarahan tidak ada, mulut sianotis negatif, faring hiperemis tidak ada. Yang ketiga tentang edukasi dan konseling pasien, memberikan informasi kepada pasien dan suami mengenai faktor risiko dan penyebab dari penyakit vaginitis ini sehingga pasien dan suami dapat menghindari faktor risikonya, dan jika perlu dilakukan pemeriksaan pasangan atau suami dan terapi guna pengobatan secara keseluruhan antara suami istri dan mencegah penularan dan mencegah kondisi berulang. Pada long term plan-nya, yang pertama monitoring penyakit untuk higien sanitasi yang baik, intake dengan nutrisi yang baik, minum obat teratur dan membantu komplikasi yang mungkin dapat terjadi. Kemudian karena tadi pasiennya sudah mengatakan sudah selama 3 tahun, dok, mungkin nanti mohon bimbingannya, dok. Ini menurut kami perlunya ada, apakah benar atau tidak, saya mohon bimbingannya. Terapi profilaksis terjadinya rekurensi, yaitu metronidazol oral 2 gram single dose tiap bulan pada hari ketiga siklus menstruasi. Target dan komitmennya yaitu pasien menerapkan pola hidup bersih dan sehat, pasien memiliki pengetahuan yang baik mengenai penyakitnya, dokter bisa memberikan dosis optimal obat dan tidak berulangnya penyakit. Peran keluarga yaitu melibatkan peran serta keluarga terutama suami dalam rangka pengobatan dan memutus penularan, kemudian memberikan motivasi dan dukungan. Untuk elaboration prinsip family medicine-nya ada 7 prinsip, yaitu yang pertama person center care, melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dan menentukan diagnosa dan penata laksanaannya. Sudah pernah ketemu saya? Sudah. Salah satu tanda HIV. Lebih baik negatif thinking daripada positif thinking. Sebaik apapun dia, ibu rumah tangga adalah kasus yang sekarang paling banyak. Karena tidak tahu suaminya apa. Wira swasta. Wira swasta itu apa? Di situ yang harus dikejar. Wira swastanya tahu apa? J.
Nah, maksudnya wira swasta sebagai pamong itu atau ada pekerjaan lain? Bukan. Oh, toko kelontong, tidak pernah pergi-pergian, tidak tahu. Nah, itu cuma 5 menit saja sih bisa ya. Tidak harus pakai nginep. Tapi oke, kita kalau berpikir positive thinking, mungkin sebelum saya menjelaskan bagaimana keputihan itu, silahkan bertanya dulu mengenai kasus ini. Mengingat yang kasus ini kan juga dia bilang kayaknya 3 tahun. 3 tahunnya kan juga misalnya intermittent kambuh enggak atau terus-terusan juga masih belum jelas ya di kasusnya. Nah, kemungkinan ya tadi bisa ya HIV juga ya bisa ABD. Kalau misalnya untuk mengarah ke CA septic itu membedakannya gimana? Ya mau nggak mau memang tes ya. Cuman apakah kayak misalnya kan kalau kandidiasis sama karena jamur dan bakteri kan kita sudah tahu ya ke dokter umum maksudnya oh bedanya sih dari sekresi seperti apa. Nah kalau misalnya sekretnya yang untuk ya itu misalnya kalau HIV kan memang dari anamnesis lebih ketatnya ya. Kalau CA itu gimana? Apakah ada perbedaan juga atau kita menjurusnya ke sana itu anamnesisnya yang lebih spesifik lagi gimana? Terima kasih. Kebanyakan kasus yang datang ke kita yang masih awal, ya misalnya CIN1 intraepithelial ya, CA-nya, itu juga keputihan. Tetapi kita tidak pernah bisa membedakan keputihan apapun penyebabnya sebenarnya. Kalau kita pendekatan warna, bau itu kan ya mungkin sensitivitasnya berapa persen ya, spesifitasnya berapa persen. Dan kondisi sekarang nih yang banyak macam sabun lah, pembalut, itu makin sulit kita sebenarnya mengarah ke sana.